Ayah, jangan datang ke wisudaku. Aku nggak mau jadi bahan omongan. Kalimat itu menggantung di udara, membuat Pak Karmo terdiam sambil menatap becaknya di halaman. Di balik toga yang sebentar lagi dikenakan, Angga menyimpan rasa malu pada darahnya sendiri. Tapi benarkah kemewahan bisa menutupi asal-usul? Atau justru, itulah awal dari kebenaran yang selama ini ia hindari? Langit pagi itu tak terlalu cerah, tapi juga tak cukup muram untuk membuat suasana suram. Udara dingin menyelinap lewat celah-celah jendela rumah sempit yang berdiri di antara gang kecil di sebuah sudut kota. Rumah itu sederhana, hanya berdinding, semen kasar tanpa cat, dengan atap seng yang mengelupas di sana-sini. Tapi disitulah cerita ini dimulai. Di dalam rumah itu, Angga sedang mengenakan jas alma maternya. Jas itu sedikit kebesaran, tapi wajahnya penuh percaya diri saat menatap bayangan dirinya di cermin. Matanya menatap tajam, berambisi, penuh harapan. Tak ada yang akan menyangka bahwa pemuda itu adalah anak seorang tukang becak. Angga, sudah sarapan belum, Nak? Suara Pak Karmo terdengar dari dapur kecil, di mana aroma telur goreng dan nasi hangat perlahan menyebar. Angga tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang dan merapikan rambutnya dengan tangan. Lalu, dengan suara pelan ia menjawab, "Enggak ya, nanti aja di kampus." Pak Karmo muncul dari balik tirai yang memisahkan dapur dan ruang tengah. Wajahnya penuh kerutan, tapi senyumnya tetap tulus. Ia memakai kaos putih yang mulai kusam, dengan celana kain lusuh yang sudah bertahun-tahun tak diganti. Tangannya membawa piring berisi nasi, telur goreng, dan sedikit kerupuk. "Ya udah, dibungkus aja ya. Biar bisa dimakan nanti," ujarnya. Mencoba menawarkan kebaikan kecil yang sering diabaikan anaknya. Angga mengangguk tanpa melihat wajah ayahnya. Ia sibuk memasukkan buku dan laptop ke dalam tas ransel. Di sela-sela kegiatannya, matanya melirik keluar jendela. Becak tua berwarna merah yang biasa dipakai Pak Karmo terparkir di halaman kecil, dengan pelindung plastik yang mulai robek. Pemandangan itu membuatnya sesak. Ia benci becak itu. Ia benci karena setiap kali melihatnya, ia teringat siapa dirinya. Terlalu sering ia iri pada teman-temannya yang datang ke kampus dengan motor gede atau mobil mentereng, yang bisa bercerita tentang liburan ke luar negeri atau makan malam di restoran mahal. Sedangkan ia harus mengayuh mimpinya dengan becak tua itu, dengan segala kekurangan yang terus menjerat langkahnya. Yah, suara Angga akhirnya terdengar, agak berat, seperti sedang memikul beban. Pak Karmo menghentikan langkahnya. "Ayah nanti jangan usah jemput aku di kampus, ya?" kata Angga. Matanya masih tertuju ke layar ponsel. Pak Karmo terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, kalau kamu nggak mau. Tapi ayah bisa nunggu di gang aja, biar nggak kelihatan." Angga menggeleng cepat. "Nggak usah. Beneran. Aku bisa naik ojek online." Pak Karmo menunduk. "Ya udah, hati-hati ya. Jangan lupa makan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Angga bergegas keluar rumah. Ia bahkan tak sempat berpamitan atau mencium tangan ayahnya seperti dulu saat masih kecil. Pak Karmo berdiri lama di ambang pintu, memandangi punggung anaknya yang menjauh. Angga tak tahu bahwa setiap langkahnya membawa goresan kecil di hati. Ayah yang diam-diam selalu mendoakan dari kejauhan. Di kampus, dunia terasa berbeda. Mahasiswa berlalu lalang dengan gaya hidup masing-masing. Ada yang berbusana trendy, ada yang membicarakan startup atau investasi saham. Angga merasa harus menyesuaikan diri, menyembunyikan asal-usulnya agar bisa diterima. "Angga, lo ikut rapat. Panitia wisuda nanti sore, kan?" tanya Rama, teman seangkatannya yang selalu tampil rapi dengan jam tangan mahal di pergelangan tangan. "Ya, ikut," jawab Angga cepat, berusaha menyembunyikan rasa minder yang sesekali muncul saat berdiri di antara mereka. "Keren lo sekarang. Udah kayak calon direktur aja nggak?" Canda teman lain disambut tawa ramai. Angga tertawa kecil, tapi hatinya justru kian berdebar. Ia sadar pencitraannya makin tinggi, dan semua itu rapuh, bisa runtuh hanya karena satu hal. Kalau mereka tahu siapa ayahnya sebenarnya.
Malam harinya, saat Angga pulang, rumah itu masih berdiri dalam diam. Lampu temaram menerangi ruang tengah, dan di atas meja makan ada sepiring nasi goreng yang sudah dingin. Pak Karmo tertidur di kursi reyot, masih mengenakan pakaian yang sama sejak pagi. Kakinya bengkak karena seharian mengayuh becak. Di tangannya ada sobekan kertas, gambar wisuda yang dicetak dari internet. Angga melihatnya dari pintu. Ia hendak masuk diam-diam, tapi langkahnya tertahan saat melihat wajah ayahnya dalam tidur. Lelah, tapi damai. Entah kenapa, ada sesuatu di dadanya yang terasa perih, tapi seperti biasa, ia menepisnya cepat-cepat. Ia memilih naik ke kamarnya, menutup pintu, dan membiarkan perasaan itu tertahan. Angga tak pernah tahu bahwa besok-besok dunia akan mengajarinya arti sesungguhnya dari harga sebuah pengorbanan, dan bahwa cinta tak selalu ditunjukkan dengan kata-kata. Kadang, ia hadir dalam kayuhan pelan dari becak tua yang tak pernah berhenti menjemput mimpi anaknya. Pagi itu kampus dipenuhi warna. Spanduk besar bertuliskan persiapan wisuda fakultas, membentang dari gedung dekanat sampai lapangan utama. Mahasiswa sibuk dengan kamera, kertas pendaftaran toga, dan antrean panjang untuk mengurus administrasi. Semuanya tampak bersemangat menyambut momen puncak perjuangan bertahun-tahun. Angga berdiri di tengah keramaian, tampak tenang dari luar, namun dalam dirinya penuh badai. Ia menyembunyikan banyak hal, bukan hanya soal orang tuanya, tapi juga tentang betapa keras ia berusaha menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. "Ga, lo jadi pidato wisuda, ya?" Suara Rama tiba-tiba memecah lamunannya. Angga menoleh, sedikit, tersentak. "Hah? Pidato? Iya. Lo kan mahasiswa berprestasi. IPK tertinggi. Wajib wakilin fakultas dong." Rama menyeringai bangga. Angga tersenyum tipis. "Hehe. Iya, kalau diminta sih, ya aku siap." Padahal, dalam hati, ia panik. Pidato berarti berdiri di depan ratusan orang. Pidato berarti semua mata tertuju padanya. Pidato berarti kemungkinan besar ayahnya akan datang dan membuatnya malu di depan semua orang. Sore hari, saat matahari mulai tenggelam dan angin membawa aroma tanah basah, Angga pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan Pak Karmo sedang mengelap becak tua di halaman rumah. Tangannya bergerak lambat, dengan gerakan hati-hati seolah bacak itu adalah benda berharga yang tak ternilai. "Yah, nanti pas wisuda. Ayah nggak usah datang ya," ucap Angga. Tiba-tiba berdiri di depan pagar. Pak Karmo menghentikan gerakannya. Matanya menatap Angga lama, sebelum bertanya pelan. "Kenapa?" Angga menarik napas panjang, mencoba menyusun kata sehalus mungkin. "Soalnya tempat duduknya terbatas. Lagi pula, nggak semua orang tua bisa masuk ke aula utama. Aku bisa share video siaran langsungnya ke ayah kok." Pak Karmo tak langsung menjawab. Tangannya kembali mengelap becak, tapi kali ini lebih lambat. "Kamu malu sama ayah, ya?" Tanyanya tanpa memandang. Angga terdiam. Lalu ia mengangkat bahu, menghindari tatapan. "Bukan gitu. Cuma biar lebih gampang aja. Ayah capek kalau harus datang jauh-jauh. Lagi pula, banyak dosen di sana, banyak tamu penting. Nggak enak kalau aku kelihatan kayak tukang becak," potong Pak Karmo. Suaranya datar tapi dingin seperti air sumur. Angga tersentak, wajahnya memerah. Bukan maksudnya gitu ya." Pak Karmo mengangguk pelan. Ia berdiri, menatap anaknya lekat-lekat. Di mata tuanya, ada luka yang tak bisa disembunyikan, meski mulutnya tetap tenang. "Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, ayah nggak akan datang." Angga hanya mengangguk. Ia merasa sedikit lega, dan sedikit bersalah. Tapi ia menepis rasa itu lagi. Ini demi nama baik, demi masa depannya, demi hidup yang lebih layak. Beberapa hari kemudian, di kampus, Angga duduk di taman bersama dua temannya. Mereka sedang mengobrol santai, sambil menyeruput kopi kekinian dalam gelas plastik bening. Ga, bokap lu kerja di mana sih?" tanya Danu. Tiba-tiba, Angga nyaris tersedak. Ia menaruh gelasnya cepat-cepat. "Kenapa nanya gitu?" "Ya,
Penasaran aja. Lu pinter, hidup lu kelihatan teratur banget. Pasti bokap lu disiplin tuh. Angga tersenyum canggung. Dia kerja di luar kota, teknisi alat berat, sering ke proyek-proyek gitu. Wah, keren juga. Pantes lu disiplin dan hemat. Angga hanya tertawa kecil, meski perasaannya tidak tenang. Ia tahu, sekali saja temannya tahu kebenaran, semua citra yang dibangun selama ini akan runtuh seperti pasir yang dicuci ombak. Malam itu, di rumah, Pak Karmo membuka lemari tua di sudut kamar. Ia mengeluarkan sebuah album foto lusuh yang nyaris tak pernah dibuka. Di dalamnya ada potret masa lalu. Dirinya mengenakan jas lengkap, berdiri di depan sebuah bangunan besar bertuliskan PT Nusantara Logistik Mandiri. Ia tersenyum lebar, memegang seikat dokumen di tangan. Foto itu diambil sebelum semuanya berubah. Sebelum istrinya meninggal. Sebelum ia memilih hidup sederhana demi Angga, Pak Karmo menatap foto itu lama. Lalu ia tersenyum, menutup album dengan pelan. Kalau memang harus begitu, nggak apa-apa, nggak. Tapi suatu hari nanti, kamu akan tahu kenapa semua ini ayah lakukan. Di sisi lain, Angga duduk di kamarnya. Ia membaca ulang naskah pidatonya. Hari ini adalah awal dari perjalanan baru. Hari ini adalah buah dari kerja keras, dukungan keluarga, dan pengorbanan yang tak terlihat. Ia berhenti di kalimat itu. Hatinya mendadak berat. Dukungan keluarga. Pengorbanan. Ia teringat bagaimana setiap pagi ayahnya menyiapkan sarapan. Bagaimana ayahnya memperbaiki sandal rusak dengan lem. Bagaimana ayahnya tersenyum meski tubuhnya lelah karena seharian mengayuh, becak di tengah terik dan hujan. Namun, semua itu tetap tak cukup untuk menghapus rasa malu yang ia pendam diam-diam. Belum. Suara speaker menggema di halaman kampus saat panitia mengumumkan daftar nama mahasiswa berprestasi. Orang-orang berdiri mengelilingi papan pengumuman, saling dorong, saling teriak memanggil nama temannya. Di sudut kanan aula terbuka, Angga berdiri, kaku. Ia memegang ponselnya erat, seolah menunggu sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya. Angga Prasetya, suara panitia memanggil dari atas podium. Selamat, Anda terpilih sebagai mahasiswa terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Tepuk tangan bergema. Beberapa mahasiswa berlari menghampiri Angga, menepuk bahunya. Wah, keren lo, Ga, kata Danu. Gue jadi temen lo aja udah bangga, men. Angga tersenyum. Tapi senyum itu seperti kain tipis yang menutupi luka yang belum sembuh, semuanya tampak sempurna. Penghargaan. Nama yang disebut di depan ratusan orang. Dosen-dosen tersenyum, bahkan dekan sendiri turun tangan menyerahkan selempang untuknya, nanti di acara wisuda. Tapi bagi Angga, semua itu justru menambah beban. Sebab, semakin tinggi ia berada, semakin besar kemungkinan jatuhnya bila kebenaran terungkap. Beberapa hari kemudian, Angga pulang dengan wajah lesu. Hujan turun sejak siang, membuat jalanan licin dan suasana rumah terasa dingin. Pak Karmo duduk di ruang tamu sambil memijat kakinya dengan minyak gosok. Ia melirik ke arah pintu saat mendengar suara kunci berputar. "Kamu pulang cepat, Nak?" tanyanya. Jawab Angga singkat. Ia mengganti sepatu dengan sandal lalu berjalan ke kamarnya. Pak Karmo menahan diri. Ia ingin bertanya tentang pengumuman itu. Ia tahu, dari beberapa tetangga yang bekerja sebagai cleaning service di kampus, bahwa nama anaknya disebut sebagai mahasiswa terbaik. Tapi ia menunggu Angga bercerita sendiri. Ia tak ingin memaksa. Ia tahu, akhir-akhir ini jarak mereka makin terasa. Tapi sebelum Angga menutup pintu kamar, ia berhenti. "Yah," katanya pelan. "Aku diminta berpidato pas hari wisuda." Pak Karmo langsung berdiri, wajahnya berbinar. "Wah, beneran. Alhamdulillah. Ayah bangga banget sama kamu, Ga." Angga tersenyum kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Ayah masih inget ya. Jangan datang ke wisuda." Pak Karmo menunduk. Tangannya yang kasar mengepal di sisi tubuhnya. "Iya, ayah inget." Angga menunduk juga, merasa bersalah. Tapi ia terlalu takut untuk berubah pikiran. Ia tahu, satu-satunya cara agar semua pencapaiannya
Diterima adalah dengan menyembunyikan bagian paling penting dalam hidupnya, ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Angga mendapat pesan dari panitia wisuda. Info penting wisuda. Bagi mahasiswa berprestasi yang akan menerima penghargaan dan memberikan pidato, harap membawa satu orang tua untuk mendampingi naik ke panggung. Tangannya langsung gemetar, ia membaca ulang pesan itu. Lalu lagi, dan lagi, pikirannya. Oan kacau. Kalau ia tidak membawa siapa-siapa, orang akan curiga. Tapi kalau ia membawa Pak Karmo, dunia seakan runtuh. Di kelas ia tampak gelisah. Dosen yang mengajar sampai menegur, tapi Angga hanya menjawab dengan anggukan singkat. Setelah kuliah selesai, ia duduk di tangga gedung kampus, sendirian. Pikirannya menari di antara rasa malu dan rasa bersalah, yang makin lama makin menggerogoti hatinya. Rama menghampirinya. Lo kenapa, bro? Biasanya pede banget. Sekarang malah kayak orang baru ditinggal pacar. Angga tertawa hambar. Enggak, lagi mikirin pidato aja. Rama duduk di sampingnya. Ia menepuk pundak Angga. Lo tinggal cerita perjuangan lo aja nggak? Lo pantas dapet itu semua. Dari awal kita kuliah bareng, gue tahu lo kerja keras banget. Bahkan gue rasa lo satu-satunya orang yang beneran paham artinya berjuang. Angga diam. Kata-kata Rama menusuknya. Ia tahu siapa yang seharusnya mendapatkan penghargaan, itu. Bukan dirinya. Tapi seseorang yang sudah bertahun-tahun mengayuh becak tanpa mengeluh. Seseorang yang tak pernah berhenti mencintainya meski sering diabaikan. Ayahnya. Malam itu, Angga duduk sendirian di ruang tamu. Pak Karmo sudah tidur, tapi pintu kamarnya terbuka sedikit. Dari celah itu, Angga melihat ayahnya tidur miring ke kiri, tangan di bawah bantal, nafas berat, dan satu foto kecil di atas meja dekat ranjang. Foto Angga saat wisuda SMA. Ada air mata yang menetes diam-diam di pipi Angga. Ia tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia tak ingin mengecewakan ayahnya. Di sisi lain, ia takut kehilangan segalanya hanya karena satu pengakuan. Ia pun duduk di meja belajar, dan mulai menulis ulang pidatonya. Hari ini, saya berdiri di panggung ini bukan karena kepintaran saya sendiri, tapi karena seseorang yang setiap pagi mengayuh becak agar saya bisa datang ke kampus tepat waktu. Seseorang yang memasak, mencuci, memperbaiki sepatu saya dengan tangan tuanya. Ayah saya. Angga berhenti menulis. Ia menatap layar laptop lama, tangannya gemetar, hatinya berdebar. Apa aku cukup berani untuk berkata jujur? Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari belum naik sepenuhnya ketika Angga membuka pintu rumah dan menemukan sebuah amplop coklat tergeletak di bawah keset. Ia mengangkatnya pelan, memperhatikan tulisan tangan di bagian depannya. Untuk Angga. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada cap pos. Hatinya langsung berdegup. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, hanya selembar kertas putih dengan tulisan tangan yang rapi, sedikit bergelombang, seperti ditulis oleh seseorang yang sudah lama tak menyentuh pena. Angga, maafkan ayah kalau hidupmu terasa lebih berat dibanding teman-temanmu. Ayah tahu, ayah bukan orang tua yang kamu harapkan, tapi ayah ingin kamu tahu satu hal. Tidak ada yang ayah sesali di dunia ini selain membuatmu merasa malu menjadi anak ayah. Kalau suatu hari kamu berdiri di depan banyak orang dan merasa sendirian, ingatlah bahwa ayah selalu ada di belakangmu, walau tak selalu terlihat. Ayah tidak bisa memberimu mobil, rumah, atau uang banyak. Tapi ayah bisa memberimu satu hal yang tak bisa dibeli siapapun. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, air mata langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Angga duduk di anak tangga depan rumah, memeluk surat itu erat-erat. Ia tahu betul. Itu tulisan tangan ayahnya. Namun yang membuat dadanya makin sesak adalah kenyataan bahwa ayahnya memilih tidak menghadapi langsung, tidak bertanya, tidak marah, hanya menulis dan memahami. Angga merasa seperti anak kecil yang baru saja dijewer oleh kehidupan. Selama ini, ia sibuk menyembunyikan bagian paling penting dari hidupnya. Padahal, justru dari sanalah semua kekuatannya berasal. Hari demi hari berlalu mendekati hari wisuda. Kampus makin sibuk.
Aula utama mulai dihias dengan lampu gantung dan bunga plastik yang berjejer di sepanjang dinding. Mahasiswa sibuk mencoba toga, mencetak undangan, dan mempersiapkan pakaian terbaik. Angga menjalani semuanya dengan diam, tidak lagi terlalu bangga, tidak lagi terlalu gelisah. Ia mulai lebih sering menatap wajah orang-orang di sekitarnya, mencoba memahami cerita mereka. Ia melihat teman-temannya tertawa lepas, berbicara tentang keluarga yang akan datang dari luar kota, tentang hadiah mahal, tentang pesta setelah wisuda. Namun satu malam, saat sedang duduk sendiri di kantin kampus yang mulai sepi, seorang cleaning service yang sudah tua menghampirinya. Lelaki itu membawa nampan berisi gelas kotor, lalu berhenti sejenak. "Kamu Angga, ya?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Angga menoleh. "Iya, Pak. Saya kenal ayahmu." Angga terkejut. "Bapak kenal ayah saya?" Cleaning service itu mengangguk. "Pak Karmo, kan? Yang dulu pernah bantu saya waktu istri saya sakit. Dia pinjamin becaknya biar saya bisa cari uang malam hari. Orang baik, dia..." Angga menatap lelaki tua itu lama. Tidak bisa berkata-kata. Ada rasa malu sekaligus kagum yang membanjiri dadanya. Selama ini ia berpikir dunia akan menertawakan dirinya karena ayahnya seorang tukang becak. Tapi kenyataan berbicara lain. Di luar sana, orang-orang mengenal ayahnya bukan dari profesinya, tapi dari hatinya. Di rumah, Pak Karmo tampak sedang menambal atap dapur dengan sepotong seng bekas. Angga berdiri di depan pintu dapur, memerhatikannya dalam diam. Lalu, seperti menemukan kekuatan yang lama tersembunyi, ia bersuara pelan. "Yah." Pak Karmo menoleh, wajahnya sedikit basah oleh keringat. Angga mau ayah datang ke wisuda. Pak Karmo terdiam. Tubuhnya mematung. Lalu perlahan ia turun dari kursi kecil tempatnya berpijak. Ia berjalan mendekat, berdiri di hadapan Angga, dengan tatapan penuh tanya. "Beneran?" Angga mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kalau bisa, ayah yang temenin aku naik ke panggung." Pak Karmo tak langsung menjawab. Ia seperti tak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu, dalam keheningan yang menggetarkan itu, ia merangkul anaknya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, pelukan itu terasa utuh. Tak ada lagi dinding, tak ada lagi kebohongan. Hanya kejujuran dan cinta yang hangat. Malam itu, Angga duduk kembali di depan laptop. Ia menghapus pidato lama dan menulis ulang semua dari awal. Bukan lagi tentang prestasi, bukan lagi tentang pencapaian, tapi tentang seseorang yang tak pernah ia sebut sebelumnya. "Hari ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang menjadi alasan saya bisa berdiri di sini. Bukan seorang profesor, bukan pengusaha, tapi seseorang yang setiap pagi mengantar saya ke kampus dengan becaknya. Seseorang yang memilih hidup sederhana agar saya bisa bermimpi setinggi langit. Beliau tidak banyak bicara, tapi setiap langkahnya adalah pengorbanan. Ayah saya." Tangan Angga berhenti di situ. Ia menatap layar dalam diam. Lalu tersenyum kecil untuk pertama kalinya, ia tak takut lagi menjadi anak dari Pak Karmo, tukang becak paling hebat di dunia. Hari itu akhirnya tiba. Langit tampak cerah, seolah mendukung setiap langkah para calon wisudawan. Di depan aula utama, mobil-mobil berderet. Para orang tua berdandan rapi, membawa bunga, kamera, dan mata penuh haru. Ada tawa, ada pelukan, ada suara tak sabar memanggil nama. Angga berdiri di sisi aula, memakai toga hitam dengan selempang emas yang bertuliskan mahasiswa terbaik. Wajahnya serius, tapi bukan karena takut. Justru, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Ada sesuatu yang sudah lepas dari pundaknya, beban yang selama ini ia tanggung sendiri. Pak Karmo berdiri beberapa meter di belakangnya, tidak mengenakan jas mewah atau batik mahal, tapi kemeja putih sederhana dan celana bahan yang sudah disetrika rapi. Wajahnya bersih, rambutnya disisir klimis, dan di tangannya ada kotak kecil berwarna hitam yang ia pegang dengan hati-hati. "Siap, Gah?" tanya Rama menghampiri. Angga mengangguk. "Siap. Lo bawa siapa naik panggung nanti?" tanya Danu yang ikut bergabung. Angga menoleh ke arah ayahnya.
Orang paling penting dalam hidup gue. Mereka berdua saling bertatapan. Pak Karmo tersenyum, dan Angga membalas dengan anggukan kecil yang penuh makna. Acara dimulai. Musik orkestra, kampus mengalun. Nama demi nama dipanggil. Satu persatu mahasiswa naik ke panggung, menerima ijazah, berfoto dengan dekan, lalu kembali ke tempat duduk dengan bangga. Sorakan, tepuk tangan, dan suara kamera tak henti-henti. Ketika nama Angga dipanggil, seluruh aula menjadi lebih tenang seketika. Kami undang Saudara Angga Prasetya, mahasiswa terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, untuk naik ke panggung dan menyampaikan pidato kelulusan. Dimohon juga kepada wali mahasiswa untuk mendampingi di atas panggung. Langkah Angga mantap. Ia menggandeng tangan Pak Karmo, dan bersama-sama mereka berjalan menuju panggung. Beberapa orang mulai berbisik, beberapa lagi terlihat heran. Pak Karmo dengan penampilannya yang sederhana, tampak sangat kontras di tengah panggung megah itu. Tapi Angga tidak goyah, ia berdiri di balik mimbar. Menghela napas, lalu ia mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai mahasiswa yang lulus dengan nilai terbaik, tapi sebagai anak dari seorang pria yang telah memberikan segalanya untuk saya tanpa pernah menuntut balasan. Suasana berubah. Semua mata tertuju padanya. Ayah saya, orang yang berdiri di samping saya saat ini, adalah seorang tukang becak. Mungkin bagi sebagian orang, itu adalah profesi yang rendah. Tapi bagi saya, beliau adalah pahlawan. Seorang dosen perempuan mulai menunduk, menyeka air matanya. Beberapa mahasiswa mulai menggenggam tangan orang tuanya lebih erat. Beliau adalah orang yang mengayuh becak dari pagi hingga malam, hujan maupun panas, demi saya bisa duduk di bangku kuliah ini. Dan selama bertahun-tahun, saya terlalu malu untuk mengakuinya. Angga berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar. Saya lebih memilih berbohong, membuat cerita yang terdengar keren, daripada mengakui bahwa semua keberhasilan saya berdiri di atas keringat seorang ayah yang rela menukar rasa lelahnya dengan mimpi saya. Air matanya jatuh. Tapi hari ini, saya tidak ingin bersembunyi lagi. Ia memegang tangan ayahnya. Kuat, teguh. Hari ini, saya ingin semua orang tahu bahwa saya adalah anak Pak Karmo. Tukang becak dari gang sempit yang mungkin tak pernah kalian perhatikan. Tapi beliau adalah alasan kenapa saya bisa berdiri di sini. Dan saya bangga. Saya bangga menjadi anaknya. Aula hening. Lalu gemuruh tepuk tangan terdengar. Semakin lama semakin kencang. Beberapa orang berdiri. Bahkan dekan pun berdiri, menundukkan kepala sebagai penghormatan. Pak Karmo menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Angga, lalu menyerahkan kotak kecil hitam yang sejak tadi ia bawa. Buka, Ga, bisiknya. Angga membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah pena perak yang sangat elegan, dengan nama Angga Prasetya terukir di sisinya. Hadiah dari ayah, ujar Pak Karmo pelan. Bukan mahal, tapi itu milik ayah waktu masih kerja kantoran dulu. Sekarang, milikmu. Angga menutup kotak itu perlahan, memeluk ayahnya erat. Sorakan dan tepuk tangan makin membahana. Tapi dalam pelukan itu, hanya ada mereka berdua. Dunia seolah mengecil dan menjadi satu lingkaran kecil di mana anak dan ayah akhirnya menyatu, tanpa rahasia, tanpa rasa malu. Sore itu, usai acara, langit mulai memerah. Angga dan Pak Karmo berjalan perlahan keluar aula. Banyak orang menghampiri, mereka menyalami, bahkan beberapa minta foto. Tapi Pak Karmo hanya tersenyum dan terus berjalan. Di tempat parkir, Pak Karmo berhenti di samping mobil hitam mengkilap. Angga mengerutkan dahi. Ini mobil siapa? Pak Karmo mengeluarkan kunci dari saku kemejanya. Kita pulang naik ini. Angga semakin bingung. Serius ya? Pak Karmo membuka pintu mobil, menepuk bagian atapnya pelan. Angga, ada satu hal lagi yang perlu. Kamu tahu. Angga menatap ayahnya, bingung, sampai akhirnya ia menyadari sesuatu. Ya, dari mana ayah punya mobil kayak gini? Pak Karmo tertawa kecil. Lalu ia menatap Angga dengan tenang. Ayah nggak pernah benar-benar miskin, Ga.
Senja sudah hampir habis ketika mobil hitam itu meluncur pelan keluar dari halaman kampus. Di dalamnya, suasana hening. Angga duduk di kursi penumpang depan, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mobil itu wangi, mewah, joknya empuk. Tapi yang membuat Angga tak bisa bicara adalah pria di sebelahnya. Pak Karmo, ayahnya, yang menyetir dengan tenang, seperti sudah terbiasa. "Ya," Angga akhirnya bersuara. "Ayah bilang, ayah nggak pernah benar-benar miskin." Pak Karmo tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu menepi ke pinggir jalan yang sepi, di bawah pohon besar yang daunnya bergoyang ditiup angin. "Kita turun dulu sebentar, biar ayah cerita." Angga mengangguk pelan, ikut turun. Di bawah pohon itu, mereka duduk di bangku beton yang mulai retak termakan waktu. Pak Karmo menatap jalan di depan mereka. "Waktu kamu masih kecil, ayah kerja di kantor, Ga. Punya posisi. Bagus, gaji lumayan. Tapi hidup ayah kosong." Angga mengerutkan dahi. "Kosong gimana maksudnya?" Semua orang di sekitar ayah bicara soal untung rugi, jabatan, uang. Nggak ada yang peduli soal nilai hidup. Nggak ada yang bertanya apakah kita bahagia. Pak Karmo mengusap wajahnya pelan. Ada raut lelah yang seperti sudah lama dipendam. Ayah mulai muak. Lihat orang tua lain nyuruh anaknya les, ikut kursus biar bisa masuk sekolah elit, tapi lupa ngajarin mereka jujur, tulus, dan sabar. "Ayah takut kamu jadi begitu juga." Angga menunduk, hatinya tercekat. Waktu ibu kamu meninggal, ayah makin sadar satu hal. Ayah harus jadi guru pertama buat kamu. Bukan guru yang pintar hitung-hitungan, tapi guru kehidupan. Pak Karmo tersenyum tipis. "Jadi, ayah jual rumah lama, simpan uangnya, pindah ke tempat kecil yang sekarang, dan mulai ngayuh beca." Angga menoleh dengan cepat. "Tunggu. Jadi semua yang selama ini ayah lakukan, ngayuh beca, hidup hemat, tinggal di rumah sempit, itu ayah pilih sendiri?" Pak Karmo mengangguk. "Iya, supaya kamu tahu rasanya berjuang, supaya kamu nggak tumbuh jadi anak yang sombong karena punya segalanya." "Dan uang kita, selama ini?" tanya Angga pelan. "Masih ada. Cukup buat kuliahmu dan lebih." Angga menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dunia seakan terbalik dalam pikirannya. Semua asumsi, semua rasa malu, semua amarah yang pernah ia rasakan, kini runtuh satu persatu. "Kamu pernah bilang malu sama ayah," lanjut Pak Karmo. Suaranya mulai berat. "Ayah terima itu. Tapi ayah nggak mau kamu malu jadi dirimu sendiri. Karena orang yang malu sama asal-usulnya, nggak akan pernah tahu kemana harus pulang." Diam. Sunyi menyelimuti mereka seperti selimut tebal. Angga menunduk. Air mata menetes. Satu-satu jatuh ke telapak tangannya yang mengepal. "Ayah," katanya lirih, "maaf." Pak Karmo menepuk bahu anaknya pelan. "Nggak perlu minta maaf. Ayah ngerti kok. Kamu lagi tumbuh. Kadang manusia belajar dari rasa sakit, bukan dari nasihat." Beberapa hari setelah wisuda, kabar tentang Angga dan ayahnya mulai menyebar. Banyak teman-teman kuliah yang mengirim pesan, memberi selamat, bahkan ada yang minta maaf karena dulu ikut meremehkan. Salah satu yang paling mengejutkan datang dari dosen pembimbing Angga. "Angga, saya sudah dengar semuanya. Cerita kamu bikin saya nangis. Terima kasih sudah mengingatkan saya kenapa saya dulu memilih jadi dosen, bukan pengusaha." Angga membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai mengerti bahwa kebenaran kadang memang menyakitkan. Tapi di balik rasa sakit itu, ada pemulihan, ada penerimaan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Angga pulang dari kampus untuk mengurus dokumen transkrip, ia melihat seseorang berdiri di depan rumahnya. Pria tinggi berbadan tegap, mengenakan jas dan sepatu hitam, mengilap. Wajahnya serius, matanya tajam. "Selamat sore," katanya. "Saya mencari Pak Karmo." Angga mengangguk pelan. "Ayah saya ada di dalam, tapi..." "Bapak siapa?" Pria itu mengeluarkan kartu nama.
Di situ tertulis, Direktur Keuangan PT Graha Duta Nusantara. Beliau mantan atasan kami. Kami baru tahu kalau Pak Karmo ternyata masih hidup dan tinggal di sini. Angga terperangah. Apa maksudnya? Pria itu tersenyum kecil. Ayah Anda menghilang dari dunia bisnis lebih dari 10 tahun lalu. Banyak yang mencarinya. Perusahaan lama beliau sekarang sedang diambang krisis, dan kami butuh dia kembali kalau dia bersedia. Angga tidak bisa berkata-kata. Pak Karmo, ayahnya, bukan hanya sekadar mantan karyawan kantoran. Ia seorang direktur, seseorang yang dulu mungkin bisa hidup berlimpah harta dan memilih menepi dari semua itu demi membesarkannya dengan nilai-nilai kehidupan. Dunia Angga kembali bergetar. Apa yang sebenarnya disembunyikan ayahnya selama ini? Malam turun perlahan saat Pak Karmo duduk di beranda rumah. Angin membawa bau tanah basah dari kebun kecil di belakang, dan suara jangkrik menjadi latar sunyi yang menenangkan. Tapi kali ini, bukan hanya keheningan yang menyelimuti rumah kecil, itu ada sesuatu yang mengendap, sesuatu yang tak bisa diabaikan. Angga duduk di samping ayahnya, tangan menggenggam kartu nama yang tadi siang diberikan oleh pria berpakaian necis itu. Jari-jarinya bergetar. Ayah, suaranya serak. Bener ayah dulu direktur? Pak Karmo tidak menjawab langsung. Ia menatap gelap malam yang menggantung di depan mereka, lalu mengangguk pelan. Iya. Tapi itu dulu. Angga menatapnya tak percaya. Kenapa ayah nggak pernah bilang? Kenapa ayah pilih hidup susah? Ngayuh beca, makan tempe tiap hari, tidur di rumah yang bahkan bocor waktu hujan? Padahal ayah bisa aja hidup enak, punya rumah besar, mobil, AC, semua. Pak Karmo tersenyum, tipis tapi dalam. Karena semua itu bukan tujuan, nggak? Hanya alat. Dan waktu ibu kamu meninggal, ayah sadar. Selama ini ayah cuma sibuk mengejar alat-alat itu, lupa caranya hidup. Suasana hening. Tapi di hati Angga, badai baru saja mulai. Terus sekarang, mereka datang nyari ayah. Mereka butuh ayah balik. Gimana? Pak Karmo menarik napas. Ayah belum tahu. Angga berdiri. Belum tahu? Ayah, ini kesempatan, ini pembuktian. Ayah bisa nunjukin ke semua orang, termasuk yang dulu ngeledek kita. Kalau ayah bukan siapa-siapa, tapi seseorang. Wajah Pak Karmo tetap tenang, tapi matanya berubah. Ada luka di sana. Bukan karena kata-kata Angga, tapi karena beban yang hanya ia sendiri yang tahu. Kalau ayah pergi, siapa yang jaga warung Burini di ujung gang yang sering ayah bantu pas suaminya sakit? Siapa yang jagain Pak Dul yang buta? Dan sering ayah anterin ke puskesmas? Siapa yang jagain kamu, Angga, kalau nanti kamu lupa diri karena ayah jadi sibuk lagi? Ayah. Suara Angga melemah. Uang memang penting, nggak? Tapi ayah udah cukup. Kita udah cukup. Sekarang ayah cuma pengen hidup tenang dan bikin hidup orang di sekitar ayah sedikit lebih ringan. Angga terduduk. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang bertabrakan. Di satu sisi, ia ingin ayahnya dikenal, diakui, dibayar sesuai nilai dan pengorbanannya. Tapi di sisi lain, ia tahu yang ayahnya cari bukan pengakuan, melainkan ketenangan. Beberapa hari berlalu. Tawaran dari perusahaan itu semakin mendesak. Mereka mengirim email, surat resmi, bahkan mengutus perwakilan lain untuk membujuk Pak Karmo. Angga melihat betapa setiap malam ayahnya berdiri lama di beranda, termenung. Kadang menggenggam rosario tua milik almarhum ibunya. Kadang hanya duduk dalam diam. Sampai suatu malam, Pak Karmo mengajak Angga bicara. Ayah akan ke Jakarta. Tapi bukan buat kembali kerja. Ayah cuma mau ngobrol. Ngejelasin semuanya. Biar mereka nggak nunggu lagi. Angga tertegun. Tapi, kalau ternyata mereka kasih tawaran yang nggak bisa ayah tolak? Pak Karmo menatap anaknya. Lalu meletakkan tangan di pundaknya. Kamu yang putusin. Angga tercekat. Aku? Iya. Kalau kamu rasa ayah perlu kembali, ayah akan pertimbangkan. Tapi kalau kamu pikir ayah cukup di sini, jadi Pak Karmo tukang becak yang sederhana, ayah akan ikutin.
Angga merasa seluruh beban dunia jatuh di bahunya. Ia tahu ayahnya serius. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Jakarta. Kota yang dulu hanya ia dengar dari cerita ayahnya, kini berdiri di hadapannya, dengan segala gemerlap dan bising yang menyesakkan. Pak Karmo bertemu dengan jajaran direksi PT Graha Duta Nusantara. Mereka menawarkan jabatan strategis dengan gaji yang nyaris tak masuk akal, fasilitas lengkap, bahkan rumah mewah. Pak Karmo, perusahaan ini butuh orang seperti Anda, kata seorang direksi. Kami tidak peduli latar belakang beberapa tahun terakhir. Justru kami terinspirasi. Anda, nyata. Pak Karmo menoleh ke Angga yang duduk di sisi ruangan. Gimana, Ga? Angga menelan ludah. Di kepalanya, semua memori berputar. Hari-hari mereka makan tahu tempe. Saat hujan merembes ke kamar. Tawa kecil di atas becak tua. Pelukan saat lelah. Tapi juga memori saat ia merasa malu, kecewa, dan marah. Ketika ia merasa dunia tak adil, karena punya ayah yang tak seperti orang tua teman-temannya. Kini, semua itu hadir. Tapi kali ini, tidak dalam bentuk luka, melainkan sebagai jawaban. Ayah. Angga berkata pelan, lalu menatap pria-pria berdasi itu. Kami menghargai tawaran bapak-bapak semua. Tapi ayah saya lebih dibutuhkan di tempat lain. Para direksi saling pandang. Di mana itu? Tanya salah satu dari mereka. Angga tersenyum. Di tengah masyarakat yang butuh tangan tanpa pamrih. Di rumah-rumah kecil yang tak terlihat. Di hati orang-orang yang tak pernah punya suara. Pak Karmo menunduk. Matanya berkaca-kaca. Di perjalanan pulang mereka tidak bicara banyak. Tapi tangan Angga menggenggam tangan ayahnya erat sepanjang jalan. Ia tahu sekarang. Kebahagiaan tidak selalu datang dari pengakuan dunia. Kadang, ia hadir dari menerima siapa diri kita dan mencintai mereka yang selama ini diam-diam berjuang untuk kita. Perjalanan pulang dari Jakarta terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil yang mereka naiki meluncur membelah malam, tapi suasana di dalamnya tak sekadar hening. Ada kelegaan, ada penyesalan, ada kesadaran yang perlahan mengisi ruang kosong di antara mereka berdua. Angga menatap jendela. Bayangan lampu kota berlari cepat di matanya. Tapi pikirannya masih tertinggal di ruang rapat megah di Jakarta tadi siang. Di meja panjang itu, ia telah membuat keputusan yang mungkin akan selamanya mengubah arah hidup mereka. Ia menoleh ke arah ayahnya yang duduk di sebelah, masih mengenakan batik sederhana dan celana kain yang mulai lusuh. Tapi di balik kesederhanaan itu, Angga tahu, di sanalah tempat kebijaksanaan paling tulus tinggal. Ya, katanya pelan. Kalau aku bilang ayah harus terima tawaran mereka, ayah beneran mau ninggalin semua ini? Pak Karmo tidak langsung menjawab. Ia melirik Angga, lalu tersenyum kecil. Ayah udah pernah ninggalin banyak hal, gak? Tapi ada satu hal yang gak bisa ayah tinggalin. Apa? Keyakinan? Angga mengerutkan dahi. Maksudnya? Keyakinan ayah, bahwa hidup bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal berapa banyak yang bisa kita berikan. Angga terdiam. Hatinya seperti ditusuk perlahan. Mobil. Mereka akhirnya berhenti di depan rumah. Rumah kecil itu tampak biasa seperti biasanya, tapi malam itu terasa jauh lebih hangat. Seolah-olah dindingnya tahu bahwa pemilik rumah ini baru saja menolak dunia, demi sebuah prinsip yang tak bisa dibeli. Keesokan harinya, kabar tentang Pak Karmo dan tawaran kerjanya menyebar cepat di kampung. Orang-orang yang dulu memandang rendah mulai datang satu persatu. Ada yang penasaran. Ada yang malu. Ada pula yang datang hanya untuk membuktikan kabar itu benar adanya. Bu Rini datang membawa sepiring pisang goreng. Pak Karmo, katanya. Saya dengar Bapak ditawarin kerja gede di Jakarta. Benar ya? Pak Karmo hanya tersenyum. Iya, Bu, tapi saya tolak. Loh, kenapa? Angga menjawab kali ini. Karena ayah saya lebih dibutuhin di sini. Bu Rini tertegun. Matanya berkaca-kaca. Bapak,
Orang baik. Kami semua ngerasa lebih aman karena Bapak ada. Namun, tidak semua orang setuju. Pak RW sempat memanggil Angga dan ayahnya ke balai warga. Saya ngerti prinsip Pak Karmo. Tapi kesempatan begitu nggak datang 2 kali. Kampung ini juga butuh tokoh yang punya posisi, yang bisa bantu lewat kekuasaan. Pak Karmo menatap lurus. Justru karena itu, Pak RW. Kalau saya punya kuasa tapi lupa caranya merakyat, saya bukan lagi Karmo yang Bapak kenal. Pak RW mengangguk, perlahan. Saya hormat, Pak. Tapi saya juga khawatir. Jangan sampai masyarakat salah paham. Jangan sampai mereka pikir Bapak sombong. Kalau mereka pikir saya sombong karena menolak jabatan, mungkin sudah waktunya mereka belajar tentang arti rendah hati. Sementara itu, di kampus, Angga mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia tak lagi merasa kecil karena latar belakang keluarganya. Ia mulai berbicara lebih lantang, membela teman-teman yang sering disepelekan, hanya karena berasal dari desa atau keluarga sederhana. Salah satu temannya, Dita, mendekatinya saat di perpustakaan. Enggak. Boleh jujur enggak? Boleh. Ada apa? Aku dulu juga pernah ngerasa malu sama orang tuaku. Mereka buruh tani. Enggak bisa ngasih banyak. Tapi sejak aku tahu cerita kamu dan Pak Karmo, aku ngerasa malu karena pernah malu. Angga tersenyum. Aku juga pernah begitu, Ta. Tapi sekarang, aku sadar malu itu cuma ilusi. Yang penting, kita tahu siapa yang selalu ada buat kita. Hari-hari berlalu. Becak Pak Karmo kembali warawiri di gang kecil. Tapi kini, setiap kayuhnya disambut dengan hormat. Orang-orang melambaikan tangan, anak-anak berlarian menyambut, dan tak jarang, orang tua menunduk memberi salam. Pak Karmo bukan lagi sekadar tukang becak. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Keberanian untuk hidup setia pada nilai-nilai, di tengah dunia yang terus mengejar kemewahan. Sore itu, Angga duduk di bangku depan rumah. Ia melihat ayahnya sedang memperbaiki rantai becak yang lepas. Tangan tuanya kotor oleh oli, tapi wajahnya tenang, penuh cahaya. Yah, kata Angga, aku pengen belajar benerin becak. Pak Karmo tertawa. Loh, kenapa? Aku pengen ngerti, kenapa ayah betah ngayuh bertahun-tahun. Mungkin kalau aku ngerasain sendiri, aku bisa ngerti lebih dalam. Pak Karmo menatap anaknya dengan mata yang berkaca. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebanggaan yang tak bisa disembunyikan lagi. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika suara becak Pak Karmo kembali menyapa gang kecil di ujung kampung. Tapi kali ini ada yang berbeda. Di jok belakang, duduk seorang anak muda dengan tas selempang dan buku catatan. Angga, yakin mau ikut ga? Tanya Pak Karmo sambil menengok ke belakang. Angga mengangguk. Aku nggak mau cuma tahu cerita ayah, aku mau ikut nulisnya. Pak Karmo tersenyum. Lalu kaki tuanya mulai mengayuh, membawa mereka menyusuri jalan-jalan sempit yang penuh cerita. Mereka mampir ke rumah Bu Rini, lalu ke Pak Dul yang matanya semakin rabun, dan ke warung kecil milik pasangan lansia yang dulu sempat kehilangan semua karena kebakaran. Di setiap tempat itu, Angga membuka buku catatannya. Ia menulis, bukan sebagai mahasiswa pencari data, tapi sebagai anak yang sedang belajar memahami hidup dari jejak langkah ayahnya. Hari-hari itu, Angga mulai mengajak teman-teman kampusnya turun ke kampung. Mereka membuat program pengajaran anak-anak, membantu memperbaiki jalan gang yang rusak, dan menggalang dana untuk renovasi rumah warga yang hampir roboh. Yang mengejutkan, banyak yang datang bukan karena diajak, tapi karena mendengar cerita tentang Pak Karmo dan becaknya. Aku pikir, hidup di kota besar bikin kita maju, kata salah satu temannya saat berdiskusi di pos ronda malam hari. Tapi, ternyata, kadang kita perlu belajar dari mereka yang nggak pernah pindah dari tempatnya, tapi hati dan jiwanya justru paling bergerak. Pak Karmo yang duduk di pojok hanya tersenyum. Ia tak banyak bicara, tapi senyum dan tatapannya selalu lebih dalam dari kata-kata manapun. Suatu sore, Angga menemukan sebuah kotak kayu tua di bawah tempat tidur ayahnya. Di dalamnya, ada tumpukan surat, beberapa dari perusahaan,
beberapa dari kolega lama, dan satu di antaranya berisi ucapan terima kasih dari seorang anak yang pernah disekolahkan, Pak Karmo diam-diam. Angga membaca semuanya dalam diam. Ayahnya bukan hanya pernah menjadi direktur, tapi juga pelindung, penyambung hidup, dan cahaya bagi banyak orang yang tak pernah ia kenal. Lalu ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena selama ini ia buta. Beberapa hari kemudian, Pak Karmo jatuh sakit. Awalnya hanya demam, tapi kemudian tubuhnya melemah, dan dokter menyarankan agar ia dirawat di rumah sakit. Angga duduk di sisi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin. "Ayah," katanya pelan, "jangan tinggalin aku dulu." Pak Karmo membuka mata dengan susah payah. "Kamu nggak sendiri nggak? Kamu udah punya banyak orang sekarang. Aku masih butuh ayah. Ayah udah kasih yang paling penting, hati yang tahu arah." Tangis Angga pecah. Di antara tangisnya, ia berdoa. Bukan meminta keajaiban, tapi mengucap syukur. Karena di tengah dunia yang penuh tipu daya, ia diberi sosok yang menunjukkan makna cinta sejati. Beberapa minggu kemudian, Pak Karmo pulih. Perlahan tapi pasti. Ia kembali mengayuh becaknya. Meski kali ini hanya sesekali. Dan lebih banyak duduk sambil mengawasi anak-anak bermain di gang. Di rumah, Angga menulis naskah untuk tugas akhirnya. Jejak Kayuh Ayah. Kisah tentang seorang pria yang menolak dunia demi memberi dunia yang lebih baik bagi orang-orang kecil. Naskah itu dibacakan di hadapan seluruh kampus saat acara pengabdian masyarakat nasional. Dan untuk pertama kalinya, nama Angga disebut sebagai putra tukang becak yang mengubah wajah kampung lewat langkah-langkah kecil. Di akhir acara, Pak Karmo berdiri di tengah kerumunan, mengenakan kemeja putih dan celana kain bersih. Ia tak berkata banyak, tapi semua yang hadir tahu bahwa pria itu bukan hanya ayah Angga. Ia adalah ayah bagi kesadaran banyak orang, bahwa kebesaran tak selalu datang dari kursi tinggi atau gaji besar. Kadang, ia hadir dari jok becak tua yang setiap hari mengantar harapan kecil ke tempat tujuannya. Hari itu datang. Hari yang selama ini hanya ada di angan dan malam-malam penuh doa. Hari ketika nama Angga akan dipanggil di hadapan ratusan orang, sebagai sarjana pertama dari keluarga Pak Karmo. Kampus penuh sesak oleh para keluarga, teman-teman, dan dosen. Bunga-bunga berjejer di lobi, papan ucapan berdiri megah di kiri kanan gerbang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Angga berdiri kaku di depan cermin ruang ganti wisudawan, mengenakan toga hitam dengan selempang biru tua bertuliskan cum laude. Namun, pikirannya bukan di panggung, bukan di tepuk tangan, bukan pula di kamera yang akan memotret senyumnya. Pikirannya ada pada kursi kosong yang ia sediakan di baris depan, kursi yang ia beri nama di kertas kecil bertuliskan, "Pak Karmo, ayah saya." Beberapa minggu lalu, ia sempat memohon pada ayahnya untuk hadir. "Ayah harus datang. Aku nggak peduli siapa yang lihat. Aku ingin mereka tahu. Aku bisa jadi seperti ini karena ayah." Pak Karmo hanya tersenyum waktu itu, tapi tak menjawab. Waktu berjalan. Nama-nama terus dipanggil. Satu persatu mahasiswa berjalan naik ke panggung, membungkuk hormat, dan menerima map biru tanda kelulusan. Ketika nama Angga Karmadipura dipanggil, seisi ruangan riuh. Tapi Angga hanya menoleh ke kursi kosong itu, tak ada siapa-siapa. Ia melangkah pelan ke atas panggung, senyum menempel di wajahnya, tapi hati seperti tertinggal di barisan depan. Namun saat ia turun dari panggung, suara tawa kecil dari arah pintu utama membuatnya menoleh. Dan di sana, berdiri seorang pria tua, mengenakan jas sederhana tapi rapi, berdasi merah marun, dan berdiri di samping mobil hitam mewah yang mengkilap. Seluruh ruangan terdiam sejenak. Beberapa mahasiswa saling berbisik, beberapa dosen bahkan berdiri. Angga terpaku, napasnya tercekat, langkahnya membeku. Pak Karmo tersenyum, ia berjalan pelan ke arah putranya. Di tangan kirinya ia membawa map kulit coklat tua. Di tangan kanan, sebuah kotak kecil beludru hitam. "Selamat Angga,
katanya lirih, cukup keras untuk didengar. Semua, Angga menatapnya, antara tak percaya dan bingung. Ayah, mobil itu, jas ini, maksudnya apa? Pak Karmo menepuk pundak anaknya. Ayah udah janji sama ibu kamu. Begitu kamu di wisuda, ayah akan kasih tahu semuanya. Lalu ia menoleh ke semua orang yang melihat mereka. Selama ini, saya memang tukang becak. Tapi itu bukan karena saya nggak bisa hidup mewah. Pak Karmo membuka map kulit itu. Di dalamnya, ada salinan dokumen, akta kepemilikan perusahaan, rekening tabungan, dan catatan saham. Saya sengaja hidup sederhana, karena saya pengen anak saya ngerti. Jadi manusia itu bukan soal punya banyak, tapi soal cukup dan bermanfaat. Ruangan terdiam. Beberapa orang menahan air mata. Termasuk Angga. Ia tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap ayahnya yang perlahan membuka kotak kecil itu, memperlihatkan jam tangan tua berwarna perak. Ini peninggalan kakekmu. Dan sekarang, waktunya kamu pakai. Karena kamu bukan lagi anak kecil. Kamu sudah dewasa. Sudah jadi lelaki. Angga memeluk ayahnya. Tangisnya tumpah dan ruangan yang tadi penuh kesunyian kini bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Bukan hanya untuk Angga, tapi juga untuk sosok yang selama ini berdiri di balik bayang-bayang, mengayuh, mendidik, mencintai, dan memimpin dengan diam. Setelah acara usai, banyak mahasiswa datang menghampiri. Pak Karmo, boleh foto bareng? Ayahnya Angga itu inspirasi kita semua. Bahkan beberapa dosen memeluk beliau, menawarkan kerjasama sosial, dan mengundang jadi pembicara. Pak Karmo hanya tersenyum, menepuk bahu mereka, lalu kembali menoleh ke becaknya yang ia bawa pagi tadi, yang sekarang diparkir di samping mobil mewah itu. Angga mendekat. Masih mau ngayuh ya? Becak ini bukan alat transportasi, jawab Pak Karmo. Ini lambang perjalanan. Perjalanan kemana? Ke hati kamu. Ke hidup orang-orang kecil, dan ke tempat-tempat yang bahkan mobil mewah nggak bisa capai, karena tempat itu cuman bisa dimasuki oleh ketulusan. Beberapa bulan kemudian, nama Pak Karmo dikenal sebagai tokoh inspiratif nasional, tapi ia tetap tinggal di rumah kecil yang sama, tetap tersenyum pada semua orang, dan tetap menyambut Angga tiap sore dengan teh hangat dan cerita baru. Angga, ia kini mengajar di kampus lamanya, sekaligus memimpin sebuah yayasan pendidikan gratis atas nama ibunya. Dan setiap kali ia berdiri di depan mahasiswa baru, ia akan memulai dengan satu kalimat. Ayah saya tukang becak, tapi dari beliaulah saya tahu cara mengemudikan hidup.